warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Semarang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari coach, pengamat, dan coachee. Bersama saya Widya Ningsih dari TK Islam Al-Azhar 14 Semarang. Saya Hari Purwanto, SDN Gemah, Kota Semarang. Dan saya Panca Utami, Atik Pamungkas dari SMK Teguh Umar, Semarang. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Widi. Selamat pagi Pak Hari. Saya akan melakukan proses coaching yang hari ini. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Bisa Bu? Bisa? Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coacher akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan produk penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sesuai dengan pertanyaan yang ibu sampaikan, dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sebelum dilakukan proses observasi. Ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh Pak. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, pada proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan dengan aktif. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan di observasi? Yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif. Baik, jadi ada 2 yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Ibu? Untuk indikator ketercapaiannya yaitu saya menginginkan bahwasanya coachee nanti dapat memberikan solusi untuk dirinya sendiri, maupun dia memberikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi Pak. Jadi dia menemukan solusi dengan sendirinya, seperti itu. Baik Ibu, jadi ketercapaian indikatornya sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya dari coach tersebut ya Bu? Iya. Baik, terima kasih Ibu, sudah cukup untuk observasi kali ini. Terima kasih, silakan bisa melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti saya akan melakukan pasca observasi setelah Ibu melakukan coaching. Semoga berjalan lancar ya Bu coachingnya. Iya Pak Hari. Terima kasih Bu Widi. Sama-sama Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Widya. Gimana kabarnya hari ini Bu Panca? Alhamdulillah baik, sehat. Widya? Alhamdulillah saya juga sehat hari ini dan sangat menyenangkan. Oke. Iya Bu Panca, ngomong-ngomong kan kemarin katanya Bu Panca ada yang mau diceritakan ya hari ini ya. Betul nih. Apa ya kira-kira yang mau diceritakan? Iya, ini Bu. Akhir
akhir-akhir ini tuh saya merasakan kalau saya mengajar di kelas tuh agak kurang nyaman, dikarenakan karena anak-anak kurang fokus pada saya dan terutama pelajaran saya. Oh gitu. Oke, berarti kalau gitu tujuan untuk pembicaraan kita pada pagi hari ini apa? Tujuannya ya saya ingin nanti dalam obrolan kali ini saya mendapatkan sesuatu untuk bisa gimana mendapatkan trik atau apa ya, ide-ide untuk bisa mengembalikan fokus anak-anak supaya bisa fokus dalam pembelajaran khususnya di mata pelajaran saya, Bu. Iya. Sementara ini apa yang sudah dilakukan Bu Panca dalam pembelajaran di kelas? Iya, ini Bu, awalnya itu ada ini saya merasakan seperti itu karena saya melihat di lapangan itu anak-anak lebih fokus ke Android, ke gadget mereka daripada fokus di pelajaran saya. Karena melihat kita kan baru saja normal ya dalam keadaan setelah kita COVID selama kurang lebih 2 tahun, di mana anak-anak itu setiap harinya karena kita pembelajaran online, jadi kan selalu pakai HP di rumah, gadget, dan tidak bisa lepas dari itu. Setelah kembali normal, ternyata mereka istilahnya kalau nggak pakai HP nggak bisa, jadi nggak bisa fokus ya, karena memang sebelum COVID di tempat saya di kelas itu harusnya ketika mereka masuk HP sudah dititipkan di BK itu sebelum COVID. Jadi mereka waktu pembelajaran itu mereka lebih fokus karena HP-nya dititipkan. Setelah COVID ini berlangsung dan kembali normal, itu anak-anak sudah nggak bisa lepas dari gadget itu. Makanya setiap pembelajaran saya tuh kok anak-anak nggak fokus ketika saya menjelaskan. Ternyata mereka keburu-buru pengen, ketika saya menjelaskan keburu-buru pengen membuka HP kan, kalau kita ada WhatsApp, ada apa tuh kita kan pasti pengen lah siapa sih yang WhatsApp, siapa sih yang seperti itu jadi mengganggu Jadi pembelajaran saya. Bu Panca merasakan bahwasanya akhir-akhir ini anak-anak itu tidak bisa fokus dalam pembelajaran yang Bu Panca berikan di kelas. Itu karena salah satunya itu cenderungnya sudah tidak sabar untuk pegang HP dan main HP gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Terus apa yang menjadi hambatan ya Bu Panca untuk memberikan apa yang ingin Bu Panca lakukan untuk agar anak-anak itu lebih fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan? Iya, hambatannya itu tadi Bu. Memang kalau awal saya masuk kelas memang fokus nih. Awal saya minta untuk HP silakan untuk bisa disimpan terlebih dahulu. Memang saya hanya meminta mereka untuk menyimpan di tas saja, nggak sampai saya kumpulkan. Tapi awal memang tenang, tapi ketika sudah di tengah-tengah pembelajaran saya, mereka sudah mulai ada bunyi-bunyi seperti itu. Mereka terus kembali lagi nggak fokus. Itu yang kendala dan hambatan yang saya hadapi. Jadi di tengah jalan mereka sudah buyar untuk tidak kemana-mana, pengen ini, pengen itu, seperti itu, pengen membuka HP lah intinya. Artinya hambatan yang Bu Panca rasakan itu anak-anak itu sudah benar-benar ketika ada bunyi ataupun apa sudah pengen secepatnya untuk membuka handphone gitu ya. Jadi fokusnya itu mulai terpecah. Karena mereka nggak pernah menyilent ini voice-nya, selalu dihidupkan gitu supaya mereka tahu oh ini ada notif HP WA masuk. Iya. Oke, Bu Panca, karena ada hambatan itu, nah apa yang solusi apa yang diinginkan dari Bu Panca sendiri untuk menanggulangi hambatan-hambatan itu agar anak-anak juga tetap fokusnya itu kembali kepada pembelajaran yang dilakukan Bu Panca di kelas? Ini yang ada dalam pemikiran saya. Saya kan yang tadi saya minta untuk di tas karena masih dalam area mungkin dekat mereka. Ini untuk solusi ketika saya masuk, saya ingin mengumpulkan HP mereka di depan kelas. Saya akan menyediakan meja di depan, kemudian saya juga akan menyediakan label untuk melabeli HP milik siapa supaya nanti tidak tertukar dengan teman mereka. Identitasnya gitu Identitasnya. Jadi untuk solusinya mungkin seperti itu, menjauhkan gadget dari mereka dulu.
selama proses pembelajaran. Tapi nanti kalau misalnya saya memang harus membutuhkan gadget itu ya saya izinkan. Tapi kalau selama saya pembelajaran dulu ya masih di depan kelas. Oke. Artinya solusi yang saat ini pengen Bu Panca lakukan adalah dengan mengumpulkan gadget tersebut dengan diberikan tempat ya. Iya. Namun di dalam kelas tetap dalam tetap kondisi dalam kelas. ya dalam kondisi sepengetahuan Bu Panca Iya. dan juga anak-anak bisa menggunakannya ketika dirasa itu perlu masuk dalam pembelajaran. Begitu ya Bu Panca ya? Iya. Oke. Terus menurut Bu Panca ketika itu sudah bisa berjalan nih, rencana apa, aksi apa yang ingin Bu Panca lakukan agar tetap anak-anak itu fokusnya pada pembelajaran yang dilakukan di sekolah? Iya. Setelah solusi tadi, Bu, rencana saya selanjutnya ingin menggali lagi untuk mencari sumber-sumber bagaimana pembelajaran itu memakai gadget full selama pembelajaran saya. Jadi supaya anak yang pertama kalau memang sudah maksudnya sudah tidak bisa lepas nih, tapi Ketergantungan ya. sudah tidak lepas, tapi bisa masih terkontrol dengan memberikan pembelajaran seperti permainan online, kemudian materi-materi online, tapi tentunya masih dalam batas pembelajaran gitu, maksudnya gamenya bukan game yang Mobile Legends atau apa, pasti permainan yang online yang saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan. Permainannya edukatif ya Ternyata di situ nanti akan saya coba untuk mencari seperti word wall atau mungkin quizzes. Ya, ternyata di internet itu banyak sekali permainan-permainan pembelajaran seperti itu. Dan mungkin juga sekarang juga ada digital literasi nih, jadi ada buku-buku. Kalau saya kan kebetulan mengajar bahasa, jadi mungkin di situ mungkin akan saya cari untuk buku-buku atau literasi digital untuk mereka. Jadi mereka memang membawa HP supaya yang pertama lebih fokus, yang kedua menarik dan mungkin menyenangkan juga. Oke. Selain tadi yang ingin dilakukan Bu Panca nih untuk untuk membuat anak-anak lebih terbangun ya keaktifannya. Nah, kemudian kira-kira nih siapa saja sih yang harus dilibatkan dalam? Pastinya Bu Panca untuk melakukan ini kan tidak bisa sendiri kan, pastinya. Pasti. Iya. Terus siapa saja nih yang akan dilibatkan agar pembelajaran ini tetap menarik dan sangat menyenangkan untuk anak? Iya. Baik Bu Diat, tentu saja yang pertama yang saya butuhkan adalah kepala sekolah sebagai mungkin motivator saya dan juga sebagai pendorong saya untuk meminta dukungan ya. Karena kalau dalam proses kita menggunakan media digital seperti ini kan tentunya sarana prasarana mungkin seperti wifi, kemudian mungkin juga LCD atau apapun lah ya, maksudnya yang berkaitan dengan digital, pastilah kita harus berkolaborasi dengan kepala sekolah juga seperti itu. Yang kedua mungkin dengan teman yang menguasai IT atau yang menguasai digital itu, karena mungkin pasti adalah permainan-permainan atau mungkin sesuatu yang aplikasi yang mungkin masih saya belum kurang atau sebelum saya paham. Jadi saya membutuhkan untuk teman yang pandai dalam IT. Yang terakhir yaitu teman sejawat yang sesuai dengan mata pelajaran yang sama, yaitu di situ nanti kita butuh MGMT lokal ya, musyawarah guru secara lokal, menyesuaikan antara materi dan juga nanti yang akan kita berikan, misalnya permainan online tuh yang sesuai seperti apa. Jadi kita bisa sharing masalah materi dan lain sebagainya. Mungkin itu jadi memang butuh bantuan kolaborasi ya. Jadi kalau kita sendiri memang butuh support lah untuk bisa melakukan itu. Artinya tadi disampaikan oleh Bu Panca bahwasanya Bu Panca akan melakukan ini secara kolaborasi ya. Iya, dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan juga teman-teman yang lebih untuk IT-nya. Jadi pembelajaran itu benar-benar yang kita inginkan untuk anak-anak lebih menantang itu bisa akan terwujud ya, seperti itu ya. Ya. Kalau tidak hanya untuk
tapi untuk pembelajaran juga Betul. bisa. Jadi artinya tuh kita membuka wacana oleh anak-anak sendiri ya, kepada anak-anak bahwasanya bermain HP boleh, tapi ada yang lebih penting nih untuk pembelajaran pun oke lah, gitulah ya. Oke. Kira-kira Bu Panca, untuk waktunya sendiri untuk pelaksanaannya ini kapan Iya. ingin dilakukan? Iya Bu Widya, tentunya kan kita planning dulu yang kolaborasi bersama tadi kepala sekolah, teman yang bisa menggunakan hari dan juga teman sejarah. Dan tentunya kita setelah planning, kemudian kita akan membuat dulu untuk programnya, kemudian pelaksanaan. Dan kemungkinan kalau memang ini nanti bisa berjalan, insya Allah mungkin tahun pelajaran baru nanti kita akan mulai mencoba untuk mengaplikasikan di kelas. Oke, ya. Berarti masih dalam perencanaan Iya, dulu ya, iya. karena memang sesuatu itu butuh kita rencanakan Iya. dulu ke depannya, baru kita lakukan. Iya. Sepertinya menarik sekali Bu Panca. Iya. Kita berharap ketika itu sudah launching, sudah dilakukan dalam pembelajaran, itu sangat menyenangkan dan anak-anak itu akan terbebas dari ketergantungan ya Bu Panca ya. Kita menginginkannya itu anak-anak lebih fokus kembali untuk ikut dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas bersama Bu Panca dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Lebih menyenangkan nih tentunya. Oke, ya Allah ya. Oke Bu Panca, alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan coaching. Nah, kira-kira nih dari awal dan akhir ini, dari apa yang kita tadi sudah sama-sama Bu Panca sudah sharing kepada saya, sudah cerita, apa yang sudah didapatkan nih Bu Panca sendiri? Dari obrolan ini, saya lebih merasa nyaman dan punya ide ataupun sesuatu yang mungkin di permasalahan saya mungkin nanti bisa saya laksanakan dan bisa menyelesaikan dan bisa mendapatkan solusi. Nah, semoga saja tadi yang muncul dalam pikiran saya bisa terlaksana dan bisa sesuai dengan harapan yang ingin saya capai, yaitu anak-anak bisa kembali lebih fokus ya. Iya. Iya Bu Panca, karena tadi sepertinya memang sangat menyenangkan ketika gadget itu dilakukan untuk pembelajaran ya. Jadi nanti ketika ini sudah berjalan, nanti kita tetap ketemu lagi, kita calling lagi, nanti biar tahu sejauh mana sih ya kan, nah, perkembangannya seperti apa. Oke, kita Bu Panca ya. Alhamdulillah. Iya. Baik, kalau hari ini kita sudah sama-sama sharing, kemudian sudah merasa ada solusinya, saya juga merasa senang. Marilah kita akhiri untuk pertemuan kita pada coaching kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Oke, terima kasih Bu Panca. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam Mbak Ari. Selamat siang. Selamat siang juga. Ibu Widi, kita ketemu kembali. Baik Ibu, bagaimana tadi hari ini proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bapak, tadi proses coaching yang saya lakukan bisa berjalan dengan lancar. Baik, setelah melakukan coaching dengan coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaannya, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Baik, tadi saat proses coaching saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab, yang kemudian saya menggali potensi dari coach itu sendiri, terus sehingga coach tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Pak. Baik, berarti Bu Widi sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, sesuai dengan yang saya amati. Juga ada beberapa catatan Bu Widi tadi sudah berhasil dengan menyampaikan sesuai dengan alur kita,
sudah menanyakan tujuan kepada Bujel, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kucing, dan Bu Widi sudah mengarahkan kepada Bujel untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan Bu Widi. Juga sudah berhasil melakukan kepada Bujel untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri Bujel agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Dan tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bu Widi dengan Bujel. Bu Widi sudah fokus terhadap Bujel. Itu berarti ibu sudah presence atau kehadiran penuh, kemudian juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata bunyi yang disampaikan Ibu. Luar biasa luar biasa apa yang Bu Widi sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses dan kedepannya yaitu dan selalu diberi kemudahan dalam coaching berikutnya untuk ke depan. Potensi apalagi yang ingin dicapai atau dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini. Baik Pak Hari, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing tersebut yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu akan lebih baik lagi. Baik Bu Widi, luar biasa bisa jadi Ibu akan lebih mendalami alur cerita supaya proses coachingnya akan jadi lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi dengan menggunakan Alkitab. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kesempatannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Widi. Sama-sama Pak Hari. Assalamualaikum Pak Anca. Waalaikumsalam Lydia. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya. Baik Bu Panca, pada hari ini kan Bu Panca akan melakukan coaching ya? Iya. Nanti pada saat melakukan coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Bu Panca. Boleh? Boleh. Baik. Nanti Bu, ketika proses coaching itu, jadi nanti antara coaching dan coache akan saya amati Bu. Di sini saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti sudah sesuai alur cerita, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Yaitu diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Baik, nanti untuk yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching untuk pagi ini? Iya, Bu. Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu yang pertama, saya harus kehadiran penuh, menghadirkan diri secara penuh. Yang kedua, saya harus mendekatkan aktif. Dan yang ketiga, saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, oke. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya, yaitu diantaranya tadi ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga ini mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan
yang akan dilakukan pada observasi hari ini? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif supaya saya lebih fokus lagi dalam permasalahannya. Yang kedua, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya dapat menggali potensi dari coaching tersebut. Oke, baik. Jadi Ibu ada dua yang ingin dikembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya? Iya. Untuk ketercapaiannya nanti dapat dilihat dari ketika coaching mendapatkan solusi atau mendapatkan sesuatu ide untuk bisa menangani permasalahan tersebut. Dan dengan coaching tersebut nanti tahu cara menyelesaikan permasalahan dengan tahapan-tahapan atau proses-proses yang nanti akan dilakukan. Oke, baik. Jadi ketercapaian indikatornya itu bisa dilihat dari gimana coaching bisa mencari solusi ya dari permasalahan yang sudah yang sedang dihadapi. Kemudian coaching tersebut juga bisa melakukan apa saja langkah-langkah yang ingin dilakukannya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Iya Bu. Oke, baik Ibu Banca, terima kasih sudah cukup untuk observasi kali ini. Terima kasih, silakan selamat melakukan coaching. Semoga pelaksanaannya akan membuahkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Iya Ibu, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik Bu Panca gimana? Alhamdulillah. Sudah lama saya ingin bertemu dengan Pak Heri, tapi waktunya belum bisa memungkinkan, baru kali ini. Oke Pak, maaf Pak Heri mungkin mengganggu waktunya. Tujuan percakapan atau obrolan kali ini apa nih Pak? Saya tuh kepingin mencari solusi mungkin sudah keluar terkait dengan karakter bapak ibu guru yang mungkin sebagian itu ada yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Iya, gimana? Salah satu itu yang terkait dengan kedisiplinan waktu. Baik. Kemudian mengenai kedisiplinan waktu, apa sih hambatan dan gangguan yang menurut Pak Hari itu kok bisa mengganggu pada kedisiplinan teman-teman? Kalau menurut saya lihat itu untuk teman-teman itu sebagian itu ya sudah semua sesuai dengan itu ya, sudah sesuai dengan tupoksi. Tapi ada yang beberapa ini memang saya untuk karakternya memang kurang menyesuaikan di peraturan yang ada di sekolah. Begitu nih. Kemudian ada nggak solusinya untuk mungkin sementara ini supaya kedisiplinan yang ada di sekolah Pak Heri bisa lebih ditertibkan kembali atau lebih tertib? Ya sementara ini mungkin saya akan berikan contoh dulu ya Bu, bukan saya terkait dengan kedisiplinan waktu itu. Saya akan berikan contoh kepada beberapa teman yang memang selama ini sering terlambat. Ya, mungkin saya akan lebih awal dan saya akan di depan mungkin untuk menyambut anak-anak. Mungkin dengan itu mudah-mudahan Bapak Ibu yang bersangkutan itu bisa lebih lebih respon untuk perubahan yang ada di dalam karakternya. Mungkin dengan Pak Hari datang lebih dulu, kemudian bisa dilihat oleh teman-teman Bapak Ibu guru, mungkin nanti ketika melihat Pak Hari sudah datang mungkin merasakan hal yang mungkin nggak enak atau wah saya ternyata terlambat nih seperti itu gitu. Jadi mungkin ditambah dengan pendekatan yang emosional mungkin Pak Hari supaya bahwa disiplin itu penting karena kita di sini adalah mendidik
anak-anak nih, supaya tidak dilihat anak itu apa nih, wah gurunya kurang disiplin lah, nanti diikuti oleh anak-anak. Mungkin dengan pendekatan itu juga mungkin bisa lebih efektif. Betul Pak. Kemudian Pak Heri, strategi apa yang kira-kira Pak Heri bisa apa nih untuk mencapai tujuan agar bapak ibu guru atau teman-teman ini bisa lebih tepat waktu, disiplin lebih baik lagi gitu. Strateginya ya mungkin tadi salah satunya adalah dengan memberikan contoh kepada mereka, terus memberikan pendekatan individual terhadap beberapa teman-teman guru yang memang notabene memang sedikit bermasalah. Kemudian ya kita nanti diskusikan, kita cari kita ajak komunikasi agar apa yang menjadi kendala, sebenarnya yang menjadi kendala mereka itu tidak bisa di tepat waktu itu seperti apa. Dan tak lupa ya mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan pengawas terkait dengan itu semuanya agar biar menggarisbawahi dan bisa lebih memantapkan untuk teman-teman yang lain. Jadi strateginya sangat bagus sekali nih Pak. Mungkin siapa yang nanti akan membantu tadi sudah disampaikan untuk pengawas seperti itu. Ada lagi Pak mungkin selain pengawas dan juga mungkin kesadaran diri dari guru senior ya Bu ya. Guru senior di kita kan juga ada beberapa mereka kan bisa juga akan memberikan contoh mungkin dengan pendekatan juga kepada mereka, walaupun saya sebelumnya kan sudah komunikasi dengan guru senior jangan biar memberikan masukan, biar memberikan contoh kepada teman-teman yang kurang disiplin tadi. Kemudian yang terakhir Pak Heru, kapan ini akan dilaksanakan? Ya kalau kapannya ya kemungkinan secepatnya Bu Panca, karena memang ini kan salah satu yang harus diselesaikan, karena memang itu adalah kita sebagai contoh kepada anak-anak, seharusnya kan seperti itu ya, kita jangan ditunda. Saya pengennya lebih cepat lebih baik, dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi untuk teman-teman yang dalam arti kurang tepat waktu tadi. Baik Pak Heri, obrolan yang sangat menarik sekali ya. Nanti semoga setelah percakapan dan obrolan ini nanti Pak Heri bisa segera melaksanakan untuk mengaplikasikan tersebut, karena memang kedisiplinan adalah yang paling utama. Kita sebagai pendidik yang menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Pak Heri, nanti mungkin setelah terlaksananya itu nanti kita di lain waktu kita ketemu lagi nih untuk membicarakan kembali prosesnya, perkembangannya bagaimanakah, apakah teman-teman sudah bisa berubah dan bisa mendirikan kedisiplinan dengan baik. Terima kasih Pak Heri, mungkin kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Panca. Waalaikumsalam Bu Widya. Iya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi setelah tadi melakukan proses coaching ya. Gimana proses coachingnya? Apakah hari ini lancar? Alhamdulillah lancar sekali dan tidak ada kendala. Oke, alhamdulillah. Baik Ibu, setelah tadi melakukan proses coaching terhadap coaching ya, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Panca. Boleh? Boleh sekali. Baik, pertanyaannya adalah apa saja yang sudah didapatkan dari coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Iya, tadi di proses coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi apa permasalahan yang muncul, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi tentang permasalahannya. Oke, baik.
Iya Bu Panca, berarti Bu Panca sudah berhasil ya Bu untuk melakukan Alhamdulillah. coaching sesuai dengan alur tirta, di mana yang tadi saya amati itu yaitu Bu Panca sudah berhasil nih dengan menyampaikan sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian Bu Panca juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching ya. Kemudian Bu Panca juga sudah mengarahkan nih tadi ya kepada coaching untuk mencari rencana aksi dan juga tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Bu Panca juga sudah berhasil nih membawa coaching tersebut untuk menemukan rasa bagaimana bertanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Dan tadi saya juga mendengar ya percakapan dari Bu Panca dengan coaching. Bu Panca sudah fokus terhadap coaching, itu berarti Bu Panca sudah hadir secara penuh. Kemudian juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tersebut. Oke, luar biasa Bu Panca ya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah iya sudah melakukan proses coaching hari ini dan mudah-mudahan sukses ke depannya ya. Amin. Oke, kemudian Bu Panca juga akan diberikan kemudahan untuk coaching-coaching selanjutnya ya. Untuk ke depan potensi apa lagi nih yang ingin dicapai atau dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Iya, saya ingin lebih mendalami lagi dan memahami lagi alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Oke, baik Bu Panca, luar biasa. Jadi Ibu akan lebih mendalami alur cerita ini supaya proses coachingnya akan lebih baik lagi. Kemudian kedepannya Ibu juga akan terus meningkatkan ya agar proses coaching ini akan berjalan dengan baik. Baik Ibu Panca, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan observasi dengan alur kita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Panca. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Bu Panca. Bu Panca gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Heri hari ini mau melakukan coaching ya, mau melakukan proses coaching ya. Oke, sebelum nanti melakukan coaching, pertama-tama saya ingin melakukan pra-observasi dulu ya. Saya boleh bertanya-tanya dengan Pak Heri dulu? Boleh sekali Bu Panca, dengan senang hati. Oke, Pak Heri. Baik Pak Heri, nanti pada saat coaching antara coach sama coaching, nanti akan saya amati ya, dan saya akan nilai sesuai dengan topik penilaian coaching ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian apa nanti sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Hari sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak Heri, boleh? Boleh Bu Panca. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Heri kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu Panca. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua pendengaran aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, Bapak. Nih. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. 3 kompetensi inti coaching yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya itu mana yang lebih spesifik yang menurut Pak Heri yang ingin dikembangkan atau yang akan dilakukan pada saat observasi? Oke, yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Oke,
Baik, jadi ada dua nggih yang ingin dikembangkan nggih, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot nggih, Pak. Betul. Kemudian kira-kira dalam mengajukan pertanyaan indikatornya ketercapaiannya itu seperti apa, Pak? Ketercapaian ingin saya dapatkan dari coach yang saya lakukan. Saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coach tersebut tahu cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkah atau tahapan yang ingin dilakukan. Baik, Pak Heri. Jadi ketercapaian indikatornya sudah menemukan solusi dari permasalahan coach tersebut ya, Pak. Betul. Dan kemudian nanti bagaimana tahapannya. Baik Pak Heri, untuk pra observasi kali ini cukup dulu nggih. Silakan melaksanakan coaching dengan baik dan nanti pada saat coaching bisa menggali potensi pada coach tersebut. Semoga berjalan lancar ya Pak Heri. Terima kasih Bu Panca. Terima kasih juga Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dengan Ari. Bu Widi hari ini kabarnya? Alhamdulillah Pak Ari, sehat, baik. Pak Ari, gimana? Alhamdulillah juga baik Bu Widi. Oke Bu Widi, untuk hari ini tujuan kita bertemu untuk hari ini apa ya Bu Widi? Iya, jadi gini Pak Ari, saya ingin menyampaikan kepada Pak Ari, saya ingin bercerita bahwasanya anak saya, anak murid saya gitu kan, ada 23 anak nih. Dari 23 anak ini, saya melihat ada salah satu anak yang sepertinya dalam kedisiplinannya juga dia, artinya disiplin di sini itu untuk bermain ya, disiplin dalam bermain, tanggung jawabnya dia terlihat itu masih harus kita ingatkan, masih harus kita bantu Pak. Kemudian pernah dia anak ini tuh dia masuk Pak sekolahnya, biasanya kan orang tua menyampaikan kepada kami kan Pak. Betul. Nah tapi di hari itu orang tua tidak menyampaikan, artinya itu tidak izin kepada kami. Suatu hari kami juga ketemu pas ada acara di sekolah. Kemudian saya menanyakan, Bunda, kenapa Nanda nggak masuk? Kemudian dijawab dari bundanya itu, katanya, gimana Bu Widi, saya mau menyampaikan agak tidak enak hati karena anak ini tidak masuk karena matanya itu kok terlihat sangat merah. Dan itu saya bertanya, kenapa kok bisa merah Bu? Ternyata itu karena bermain HP yang tidak ada aturannya. Jadi sepertinya di rumah itu dia dibiarkan untuk bermain HP dengan tanpa ada batasan waktu. Jadi permasalahannya ini terkait dengan anak-anak bermain cek di rumah ya Bu? Iya betul. Oke. Berarti hambatan yang dirasakan Bu Widi terkait anak yang sudah tergantungan dengan gadget itu apa? Jadi gini Pak, saya merasakan ini orang tuanya si anak ini kan orang tua yang sangat sibuk ya. Jadi ketika saya meminta untuk bertemu ataupun kita harus ada sesuatu yang dibicarakan, itu memang agak sedikit susah Pak. Jadi pernah saya menyampaikan ke bundanya gitu ya, Bu, ada yang harus kita bicarakan. Bagaimana apakah bunda bisa datang ke sekolah? Ternyata saat itu memang beliau menyampaikan belum bisa. Terus saya juga menyampaikan, kapan bunda ada waktu? Karena memang kan ini harus kita selesaikan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian hambatannya itu karena ya tadi itu waktu yang sangat repot, sangat sibuk ya. Jadi orang tua tidak bisa datang ke sekolah. Itu salah satunya. Kemudian saya juga pengen nanti tetap ada tatap muka. Jadi saya menyampaikan, Bunda kapan waktunya nih? Kalau misalkan Bunda nggak bisa, sekiranya Bunda ada waktu, tolong kami dikabarin untuk kita biar bisa. Itu Pak. Ya berarti untuk ini terkait dengan waktu ya Bu Widi? Iya betul. Terkait itu ya hambatannya ya.
Terus kemudian untuk solusinya yang akan Ibu Widi lakukan apa? Iya, jadi solusinya sementara ini tetap saya mengajak untuk bertemu face to face, tapi ketika beliau memang tidak bisa, rencananya tetap dengan video call. Oh gitu. Karena memang pertemuan ini memang karena ini kan untuk anak ya, jadi apapun yang akan kita lakukan itu tujuannya kembali ke anak ini dan membantu biar si anak ini tidak ketergantungan digital seperti itu. Kemudian selain itu saya juga ingin melakukan home visit ke rumah Pak, jadi biar tahu bagaimana kondisi anak di rumah, ya kan, bagaimana dia berteman, bagaimana dia kesehariannya, apakah dia ada peraturan di rumah ataukah bagaimana, seperti itu Pak Hari. Oke, berarti yang akan Ibu Widi lakukan untuk solusinya itu adalah tetap untuk melakukan video call itu ya? Iya. Dan Iya. kemudian Home visit. Iya betul Pak Hari. Itu rencana Bu Widi untuk solusinya ini. Betul. Kemudian Bu Widi punya rencana aksinya bagaimana? Oke, untuk rencana aksi, strategi-strategi yang saya lakukan, Pak, setidaknya kalau di sekolah, karena kita memang di sekolah itu kan tidak ada gadget ya, artinya tadi sebelum dia ketergantungan gadget pun, kan dia di sekolah juga untuk rasa tanggung jawabnya itu kan masih harus kita ingatkan terus, tetap kita dampingin si anak ini, kita berikan pemahaman dia. Artinya ketika dia bermain pun kita selalu ingatkan apakah sudah dilakukan, apakah gini, nah, seperti itu. Kemudian yang berhubungan dengan gadget, karena dia adalah anak usia dini, dia kan belum paham, ya kan Pak, belum paham bahaya-bahayanya, belum paham apa yang harus dia lakukan. Karena bagaimanapun itu tergantung dari orang tua di rumah, ya kan, pendampingannya bagaimana kepada anak ini. Nah, rencana saya yaitu saya memberikan seperti film edukasi gitu Pak, tentang bahaya gadget itu sendiri. Nah, mungkin di sini kan seperti halnya anak-anak yang lain, ini juga untuk semua ya, semua anak. Jadi semua anak juga biar bisa paham nih. Artinya walaupun mereka mungkin sudah diceritain, sudah di ini ya, tapi biar lebih mantap lagi kita setelkan film edukasi tentang bahaya itu, kemudian bagaimana agar mereka ini tidak keseringan main gadget. Kemudian yang selanjutnya itu saya ingin mengadakan kolaborasi juga Pak, dengan dokter mata ya. Artinya kita panggil dokter mata untuk kesini. Jadi memberikan kayak kalau dibilang penyuluhan kok untuk anak-anak sekecil ini ya, tapi artinya ada cerita nih. Mungkin kan dari dokter mata ini bisa memberikan contoh langsung nih, ya kan, karena beliau yang lebih tahu ilmunya. Jadi anak-anak biar semakin paham, tidak hanya lewat video saja, tapi langsung dokter matanya itu sendiri. Seperti itu Pak Hari yang rencananya yang ingin saya lakukan. Kemudian saya juga ingin tadi kan misalkan mau visit ke rumah, kemudian saya juga akan membawa anak-anak ini, teman-temannya Ananda yang bermain gadget ini, untuk belajar di rumahnya si anak. Artinya kita mau merangkul dia ya, jadi biar dia itu tahu bisa menuangkan apa yang menjadikan kreativitasnya dia dalam sebuah permainan yang edukatif juga Pak. Jadi kita akan membawa beberapa mainan yang ada di sekolah untuk dibawa ke rumah untuk dia. Kemudian kita ingin memberikan pemahaman kepada mungkin orang tuanya ya, bagaimana sih ini sehubungan dengan permainan edukasi itu. Jadi anak tidak harus ketergantungan dengan gadget. Jadi orang tua bisa membelikan mainan-mainan yang sifatnya itu edukatif. Ya, oke Bu Widi. Terkait dengan rencana aksinya Bu Widi tadi, ada beberapa opsi ya Bu, maksudnya nanti perencanaan Bu Widi terkait dengan video edukasi, dengan kolaborasi dengan pihak terkait dan kemudian memberikan pendampingan pembelajaran di rumahnya si anak. Mudah-mudahan untuk hasilnya, untuk rencana hasilnya Bu Widi itu bisa berhasil. Iya, amin Pak. Iya Pak. Kemudian untuk tanggung jawabnya Bu Widi bagaimana?
Maksud saya untuk tanggung jawabnya ini sendiri, saya itu membutuhkan pertolongan ya, artinya bantuan dari rekan-rekan guru juga. Jadi saya juga butuh dari kepala sekolah, kemudian dari teman sejawat saya, karena bagaimanapun juga kita kan satu kelas 20, dan ini anak dititipkan orang tua kepada kami. Ini adalah yang benar-benar harus kita didik bagaimana seandainya ada kekeliruan ataupun apa, tugas kita lah sebagai guru yang bisa memberikan pemahaman juga kepada anak, walaupun semuanya itu tidak tanggung jawab kita 100%, tapi ada dari orang tua juga, karena ini orang tua yang lebih banyak waktunya di rumah dengan anaknya. Jadi tanggung jawab ini kita ingin kolaborasi juga dengan orang tua, Pak. Jadi bagaimana caranya orang tua itu memberikan pendampingan kepada anak ketika bermain gadget ataupun apa, harus diberikan waktu, kemudian diberikan hari, misalkan hari apa saja yang dia boleh bermain, waktunya kapan, seperti itu. Kemudian lingkungan yang ada di rumah ya, ini juga bertanggung jawab ini, betul. Misalkan yang di rumah itu ada neneknya kah, ada omnya, ada tantenya, selain orang tua ini pasti kan ada orang-orang terdekatnya. Nah, ini juga yang harus ikut bertanggung jawab agar si anak ini paham bahwasanya kalau bermain gadget terlalu lama itu sangat berbahaya. Dan satu hal lagi, mungkin di sini ada orang tua, misalkan ayah atau bundanya yang harus satu kata nih, satu rumah ini harus satu kata, tidak ayah bunda, misalkan bundanya memperbolehkan, kemudian ayahnya ada aturan yang kuat ataupun sebaliknya, karena itu akan membuat anak ini menjadi bingung. Jadi memang benar-benar semuanya harus satu kata dengan aturan yang akan diberikan untuk anak, jadi biar anak benar-benar paham. Oke, terima kasih. Terus kemudian yang Ibu Widi, setelah Ibu Widi punya tujuan solusi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, perasaan Bu Widi setelah mengutarakan ini sebenarnya bagaimana Bu Widi? Alhamdulillah Pak Hari, jadi saya merasa agak maksudnya terbantu ketika saya mengalami permasalahan ini dengan anak didik. Saya merasa memang agak sedikit sedih nih Pak, gimana nih, apa yang harus saya lakukan. Tapi dengan tadi saya cerita ke Pak Hari, alhamdulillah saya menemukan beberapa alternatif solusi yang ingin saya lakukan ke depannya untuk membantu anak ini agar bisa lebih berkreasi dengan bermain yang lain tanpa harus ketergantungan dengan gadget tersebut, Pak. Oke, ya terima kasih Bu Widi. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini mudah-mudahan untuk Bu Widi bisa berhasil sesuai dengan rencana kita agar perubahan pada anak didik kita itu bisa terwujud untuk kebaikan kita semuanya. Terima kasih Bu Widi. Saya akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Widi. Sama-sama Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Panca. Saya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Panca. Bu Panca gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga Pak Hari, terima kasih. Saya juga baik-baik saja hari ini. Alhamdulillah Bu Panca. Kita ketemu lagi nih Pak Hari setelah kemarin sebelum coaching kita bertemu gini. Saya ingin menindaklanjuti bagaimana proses coaching yang kemarin Pak Hari lakukan bersama coaching. Untuk kegiatan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Panca. Alhamdulillah. Iya. Baik. Setelah melakukan coaching dengan coaching, ada sedikit pertanyaan yang saya ingin tanyakan ya Pak. Iya, tidak apa-apa Bu Panca. Pertanyaannya, apa saja yang sudah didapat Pak Hari pada saat coaching? Kemudian terkait dengan indikator pencapaiannya yang ingin dicapai itu apakah sudah tercapai atau bagaimana? Oke, baik. Tadi saat proses coaching saya sudah melakukan dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi
dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya itu Pak. Oke, baik Pak. Berarti Pak Hari sudah berhasil ya Pak dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur tertera. Kemudian sesuai dengan catatan saya yang sudah saya ambil juga ada beberapa catatan. Yang pertama tadi Pak Hari tadi sudah berhasil dengan menyampaikan sesuai dengan alur cerita, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, dan sudah mengarahkan kepada coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Pak Hari juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada coaching tersebut agar melaksanakan rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Dan tadi saya juga sudah mendengar percakapan Pak Hari dengan coaching, sudah fokus pada coaching, itu berarti Pak Hari sudah present, sudah kehadiran penuh ya, sudah. Kemudian juga Pak Hari sudah mendengarkan dengan aktif dan tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Sangat luar biasa sekali Pak Hari. Pak Hari sudah melakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya ya Pak Hari. Amin. Dan selalu diberi kemudahan dalam coaching-coaching berikutnya. Terakhir Pak Hari, pertanyaan yang terakhir dari saya. Ke depan potensi apa lagi yang ingin dicapai Pak Hari atau yang dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Oke, baik. Untuk potensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami dan memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik Pak Jan. Oke, Pak Hari, baik sekali. Baik Pak Hari, luar biasa sekali. Pak Hari sudah bisa mendalami alur tirta dalam proses coaching tadi nih. Semoga ke depan Pak Hari bisa melakukan coaching menjadi lebih baik lagi ya Pak Hari, dan melakukan coaching yang sangat baik. Pak Hari, terima kasih sekali pada sesi tanya jawab ini sudah melakukan observasi dengan menggunakan alur cerita. Sampai di sini ya Pak Hari, semoga kita nanti bisa bertemu kembali di waktu lain. Atas kesempatannya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.